Shalom, salam makan sehat. Nah, saudara, masih menjawab seseorang yang bertanya kepada saya, tapi seseorang ini juga memberikan pendapatnya atas pertanyaan itu. Inilah pertanyaan itu. Adakah nabi yang diutus sebagai hakim? Nah, itu pertanyaannya. Nah, menurut dia tidak ada ya nabi yang diutus sebagai hakim. Nah, kalau hal ini ditanyakan ke saya, ya saya setuju bahwa tidak ada nabi yang diutus sebagai hakim. Bahkan mungkin saya sangat setuju bahwa tidak ada nabi yang diutus sebagai hakim. Kenapa, saudara? Ya, karena tugas nabi itu bukan menghakimi, tapi menyampaikan firman Allah. Nabi itu penyambung lidah Allah, ya, bukan bertugas menghakimi sesamanya. Jadi saya sangat setuju. Namun ada permasalahan di sini, saudara. Kalau bicara tentang hakim, itu tidak terlepas dari keadilan, saudara. Nah, yang bisa adil, seadil-adilnya, itu hanyalah Allah, ya. Hanyalah Allah. Ya, Alkitab juga jelas, saudara. Yang bisa adil hanya Allah. Kalau di Quran, ya, kalau saya nggak salah ya, ada di surat At-Tin ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, seperti itulah. Jadi yang bisa adil itu hanya Allah, saudara. Lantas, permasalahannya di mana? Nah, ini dia, saudara, permasalahannya ya. Mengapa Isa diberi tugas menghakimi di akhir zaman, padahal yang bisa adil itu hanya Allah saja? Nah, apakah benar Isa akan menghakimi manusia? Apakah ada dalilnya gitu loh? Kan dia nabi, kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi, saudara? Dan untuk menghakimi kan harus adil. Yang bisa adil kan cuma hanya Allah, saudara. Mana dalilnya? Ada, saudara. Hadis sahih Muslim nomor 220. Muhammad pernah dengan tegas menyatakan Isa Al-Masih adalah hakim adil di akhir zaman. Sungguh kedatangan Isa bin Maryam kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil akan segera tiba. Ini hadis sahih, saudara, yang mengatakan adalah Muhammad, saudara. Dan kita tahu memang Isa Al-Masih adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ini ada di Quran 43 ayat 61 ya. Coba bisa dilihat sendiri di Quran 43, surat 43 ayat 61 tentang Al-Masih pertanda datangnya hari kiamat. Tapi kenapa saya setuju, sangat setuju bahwa tidak ada nabi yang ditugasi menjadi hakim? Ya, itu sangat jelas, saudara, karena nabi itu tugasnya hanya di dunia. Sedangkan nanti di akhirat itu sudah bukan di dunia, saudara. Nah, permasalahan kedua adalah kenapa Isa yang nabi boleh menghakimi? Jangan salah, saudara. Isa itu nabi hanya waktu di dunia. Sebelum datang ke dunia, dia adalah anak Allah, dia adalah Rohullah. Nah, setelah di dunia selesai, dia balik lagi ke Bapaknya. Dia adalah Allah, saudara. Allahnya tetap. Jadi sebenarnya Isa itu adalah Rohullah. Setelah dia turun ke dunia, berfungsi sebagai nabi, setelah selesai naik ke surga, ya tetap Allah, saudara. Ya, dia itu adalah Allah. Ia adalah Allah. Isa menjadi hakim adil karena ia adalah kalimatullah atau firman Allah yang menjadi manusia. Kalau di Injil jelas ya, sangat jelas bahwa dia akan datang kembali ya. Itu sangat jelas. Oke. Nah, di sisi lain, keyakinan Nabi Muhammad bahwa yang akan menghakimi
di akhir zaman nanti adalah Nabi Isa, menunjukkan bahwa memang Isa itu masuk surga, saudara. Makanya dia nggak pernah disalawatin, nggak pernah didoakan, karena dia memang sudah masuk surga ya. Ya, jadi kalau sudah masuk surga nggak perlu disalawati. Kecuali kalau belum jelas nasibnya masuk surga atau enggak, pasti disalawati. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.